Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami kelompok 1 dari kelas A2 dengan anggota kelompok Tesalonika Sion, Nadia Malingkas, Rizal Tuera, Fira Saronsong, dan Frenda Tumangkeng. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien vertigo dengan diagnosa keperawatan coping tidak efektif dengan pendekatan 3S, yaitu SDKI, SLKI, dan Psiki. Yang pertama kita bahas definisi. Definisi dari coping tidak efektif adalah ketidakmampuan menilai dan merespons stresor atau ketidakmampuan menggunakan sumber-sumber yang ada untuk mengatasi masalah. Jadi bisa disimpulkan bahwa coping tidak efektif ini ialah seseorang yang tidak mampu untuk mengatasi masalah yang sedang dia hadapi dengan menggunakan sumber-sumber yang ada di sekitarnya, sehingga masalah yang dia hadapi itu merasa sulit untuk dijalani. Etiologi yang pertama ada ketidakkepercayaan terhadap kemampuan diri untuk mengatasi masalah. Yang kedua ada ketidakadekuatan sistem pendukung, misalnya dari pihak keluarga. Yang selanjutnya ada ketidakadekuatan strategi coping, di mana misalnya individu itu tidak mampu untuk mengatasi masalah yang dia hadapi menggunakan sumber-sumber yang ada di sekitar. Yang selanjutnya ada ketidakteraturan atau kekacauan lingkungan sekitar, baik di lingkungan keluarganya atau lingkungan tempat kerja atau tempat ia bersekolah. Selanjutnya ada ketidakcukupan persiapan untuk menghadapi stresor dan disfungsi sistem keluarga. Selanjutnya manifestasi klinis. Ada beberapa manifestasi klinis yang terbagi dalam mayor dan minor. Tanda mayor subjektif yaitu mengungkapkan tidak mampu mengatasi masalah. Jadi pasien mengatakan bahwa dia tidak sanggup, tidak mampu untuk mengatasi atau menghadapi masalah yang sedang terjadi pada dirinya. Dan objektif bisa seperti tidak mampu memenuhi peran yang diharapkan dan menggunakan mekanisme coping yang tidak sesuai. Sedangkan tanda dan gejala minor subjektif bisa seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kekhawatiran kronis. Dan untuk objektif, penyalahgunaan SAT, memanipulasi orang lain untuk memenuhi keinginannya sendiri, perilaku tidak asertif, serta partisipasi sosial kurang. Nah, kita masuk pada pembahasan luaran atau menggunakan SLKI. Coping tidak efektif membaik dengan kriteria hasil, status coping menurun sampai dengan meningkat, harga diri menurun sampai dengan meningkat, interaksi sosial yang tadinya dia tidak mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar semakin lama meningkat, dan kesadaran diri dari yang menurun sampai dengan meningkat, ketahanan personal dari menurun sampai dengan meningkat, konservasi energi dari menurun sampai dengan meningkat, penampilan peran yang tadinya buruk atau menurun dia bisa perlahan-lahan membaik, penerimaan yang tadinya dia susah untuk menerima masukan atau saran dari orang sekitar atau lingkungan sekitar perlahan-lahan meningkat dari menurun sampai meningkat. Pola tidurnya pun dari yang terganggu atau susah tidur perlahan-lahan membaik, proses informasi dari menurun sampai dengan membaik, resolusi berduka dari menurun sampai dengan membaik, tingkat ansietas yang tadinya dia sangat cemas perlahan-lahan menurun dari meningkat sampai dengan menurun. Begitupun tingkat agitasi dari menurun sampai dengan meningkat. Nah, kita masuk pada pembahasan Psiki atau standar intervensi keperawatan Indonesia. Ada 3 intervensi utama. Yang pertama, dukungan pengambilan keputusan, yaitu memberikan informasi dan dukungan saat pembuatan keputusan kesehatan.
Nah, ada beberapa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, observasi, ada identifikasi persepsi mengenai masalah dan informasi yang memicu konflik. Jadi di sini perawat berperan untuk mengidentifikasi, menanyakan pada pasien atau klien mengenai masalah dan informasi yang memicu terjadinya konflik. Terapeutik ada memfasilitasi, mengklarifikasi nilai dan harapan yang membantu membuat pilihan. Yang kedua, diskusikan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi. Jadi perawat berdiskusi terlebih dahulu untuk kelebihan atau kekurangan dari setiap solusi yang nantinya akan diambil. Yang selanjutnya, hormati hak pasien untuk menerima atau menolak informasi. Jadi sebagai perawat, tolong juga bertugas untuk menghormati hak pasien untuk menerima atau menolak informasi yang nanti kita sampaikan kepada klien atau pasien. Yang selanjutnya ada edukasi, informasikan alternatif solusi secara jelas. Yang kedua, berikan informasi yang diminta. Dan selanjutnya ada kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam memfasilitasi pengambilan keputusan, misalnya berkolaborasi dengan tenaga radiologi atau tenaga farmasi, tenaga ahli gizi untuk mengambil suatu keputusan untuk mempercepat proses penyembuhan dari klien. Nah, kedua ada dukungan penampilan peran, yaitu memfasilitasi pasien dan keluarga untuk memperbaiki hubungan dengan mengklarifikasi dan memenuhi perilaku peran tertentu. Tindakan yang dilakukan ada observasi, yaitu identifikasi berbagai peran dan tingkat dan periode transisi sesuai tingkat perkembangan. Kedua, identifikasi peran yang ada dalam keluarga. Ketiga, identifikasi adanya peran yang tidak terpenuhi. Tindakan terapeutik ada fasilitasi adaptasi peran keluarga terhadap perubahan peran yang tidak diinginkan. Kedua, fasilitasi diskusi harapan dengan keluarga dalam peran timbal balik. Edukasi, diskusikan perilaku yang dibutuhkan untuk pengembangan peran. Ajarkan perilaku baru yang dibutuhkan oleh pasien atau orang tua untuk memenuhi peran. Selanjutnya ada kolaborasi, rujuk dalam kelompok untuk mempelajari peran baru. Dan intervensi yang ketiga ada promosi coping. Promosi coping yaitu meningkatkan upaya kognitif dan perilaku untuk menilai dan merespon stresor dan atau kemampuan menggunakan sumber-sumber yang ada. Tindakan yang dilakukan ada observasi, yaitu identifikasi kemampuan yang dimiliki, identifikasi pemahaman proses penyakit. Jadi sebagai perawat tolong mengidentifikasi apakah pasien tersebut mengetahui penyakit yang sedang ia alami, misalnya tentang vertigo, apakah dia mengetahui tentang apa sih itu vertigo, bagaimana penyebab terjadinya vertigo. Yang selanjutnya ada terapeutik, yaitu fasilitasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jadi sebagai perawat, di saat seorang klien atau pasien bertanya, perawat tersebut bisa menjadi jembatan atau bisa memfasilitasi untuk klien tersebut memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, hindari mengambil keputusan saat pasien berada di bawah tekanan. Selanjutnya ada kurangi rangsangan lingkungan yang mengancam. Selanjutnya ada tindakan edukasi, yaitu anjurkan keluarga terlibat. Jadi misalnya pada saat perawat akan melakukan tindakan, sebisa mungkin ada anggota keluarga yang terlibat dalam proses tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, latih penggunaan teknik relaksasi. Nah, penggunaan teknik relaksasi di sini misalnya teknik nafas dalam. Bila tolong lihat pasien dalam tingkat kecemasan, tolong kasih tindakan relaksasi, yaitu misalnya teknik nafas dalam. Yang selanjutnya ada anjurkan
mengungkapkan perasaan dan persepsi. Jadi sebagai perawat juga tolong bertugas untuk membuat pasien nyaman sehingga pasien bisa mengungkapkan perasaan dan persepsi yang sedang dia rasakan. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai diagnosa keperawatan coping tidak efektif dengan penggunaan pendekatan SDKI, SLKI, dan PSIKI. Kiranya presentasi yang kami berikan boleh bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Terima kasih.